Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Stanley Kamardi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai general anesthesia atau anestesia umum. Per definisi, general anesthesia adalah suatu kondisi di mana pasien tidak sadar namun hanya bersifat sementara, kemudian diikuti oleh hilangnya sensasi rasa nyeri di seluruh tubuh akibat pemberian obat anestesi. Untuk trias anestesia yaitu ada 3, hipnotika, anestesia, dan juga relaksasi. Hipnotika artinya pasien kehilangan kesadarannya. Kemudian untuk anestesia, pasien mengalami bebas atau tidak mengalami sensasi nyeri. Kemudian ketiga adalah relaksasi, di mana pasien mengalami kelumpuhan dari otot-otot rangka. Kemudian berikutnya saya akan membahas mengenai stadium pada general anestesia. Stadium ideal yang diharapkan adalah hilangnya seluruh sensasi yang meliputi analgesia dan juga relaksasi otot, di mana depresi neuronal pada sistem saraf pusat itu sangat mempengaruhi dari stadium anestesi umum. Berdasarkan observasi menggunakan dietyl ether oleh Goodell pada tahun 1920, stadium anestesi umum dibagi menjadi 4, yaitu ada stadium analgesia, stadium delirium dan eksitasi, stadium pembedahan, kemudian yang terakhir ada stadium respiratory paralysis. Berikut adalah bagan stadiumnya dari 1 hingga ke 4. Di mana pada stage 1 itu mengalami analgesia, amnesia, serta euforia. Kemudian pada stage 2 itu mengalami excitement, kemudian ada delirium, serta ada combative behavior. Untuk stage 3 sendiri, itu ada surgical anesthesia, di mana pasien tidak sadar, nafas masih reguler, namun ada penurunan dari pergerakan mata. Kemudian yang stage 4 adalah respiratory paralysis, di mana terjadi depresi dari medulari, kemudian bisa terjadi henti napas, depresi ataupun arrest atau berhenti jantung, serta tidak ada pergerakan bola mata. Sekarang saya akan membahas pada stadium pertama, yaitu stadium analgesia, di mana adanya depresi ringan dari higher cortical neuron. Stadium ini tuh digunakan pada operasi ataupun prosedur bedah yang singkat atau minor, yang tidak memerlukan obat-obatan masa relaksan. Stadium ini dimulai dari awal anestesi hingga pasien mengalami kehilangan kesadaran. Kemudian pada stadium ini dapat menimbulkan insensitivitas dari nyeri atau tidak sensitif terhadap sensasi nyeri. Pada stadium ini pasien biasanya masih dalam kondisi yang sadar, dapat mendengar serta melihat, dan merasa bahwa ini seperti mimpi. Kemudian stadium kedua adalah stadium delirium dan eksitasi, di mana depresi dari inhibitory neuron pada sistem saraf pusat secara progresif, khususnya pada area formatio reticularis, serta adanya eksitasi dari cortical motor neuron, itu akan menyebabkan terjadinya involuntary muscle activity, seperti delirium, urinasi, peningkatan laju nadi, peningkatan tekanan darah, respirasi, serta peningkatan gerakan dari otot skeletal yang tidak terkontrol. Stadium 1 dan 2 ini akan bergabung dan membentuk suatu periode induksi, di mana periode induksinya bersifat durasi yang pendek. Stadium ini dimulai dari kehilangan kesadaran hingga awal dari automatic breathing. Tanda dari stadium 2 adalah hilangnya refleks bulu mata atau refleks eyelashes. Di sini tanda-tandanya adalah pernafasan menjadi irregular, timbul gerakan yang involunter, pasien juga dapat terjadi muntah dan membahayakan jalan napas jika muntah tersebut bisa terjadi aspirasi. Kemudian dapat juga terjadi aritmia jantung dan juga pupil dapat terjadi dilatasi. Di mana stadium ini tidak ditemukan pada modern anestesia. Stadium ketiga adalah stadium pembedahan, di mana dimulai dari nafas secara spontan hingga respiratory paralysis. Pada stadium 3 dibedakan lagi menjadi 4 pelana, di mana pelana 1 dimulai dari nafas spontan hingga gerak bola mata terhenti. Tanda yang dapat kita lihat pada pelana 1 adalah adanya nystagmus. Kemudian untuk pelana 2 dimulai dari gerak bola mata terhenti hingga nafas torakal melemah, ditandai dengan hilangnya refleks kornea dan laringeal. Kemudian pelana 3 dimulai dari nafas torakal melemah hingga nafas torakal terhenti, ditandai dengan pupil mulai berdilatasi dan hilangnya refleks cahaya.
Kemudian plana keempat itu dimulai dari nafas torakal berhenti hingga nafas diafragma berhenti, ditandai dengan pupil dilatasi atau midriasis maksimal dan respirasi secara abdomen yang sedikit lebih dalam. Kemudian stadium yang keempat yaitu stadium respiratory paralysis, di mana dimulai dari respiratory dan vasomotor paralysis. Stadium ini terjadi oleh akibat overdosis atau intoksikasi dari obat anestesi yang diberikan. Tanda-tanda yang kita lihat adalah pupil yang sangat dilatasi atau midriasis maksimal, tekanan darah yang sangat rendah, serta nadi yang tidak teraba secara pulsasi. Kemudian biasanya stadium ini tidak akan tercapai apabila dokter anestesi memonitor respirasi abdominal untuk mencegah timbulnya apnea. Kemudian blood pressure juga dia monitor untuk mencegah terjadi hipotensi, serta Pak dokter juga akan memonitor denyut jantung atau detak jantung supaya mencegah terjadinya asistol. Berikut adalah bagian mengenai stage masing-masing 1 hingga 4, baik dari fase respirasinya, bagaimana kondisi pergerakan mata, ukuran pupil, refleks dari mata, kemudian bagaimana dengan tonus ototnya, serta respon dari respiratory per masing-masing stagingnya. Berikutnya saya akan membahas mengenai teknik yang digunakan dalam anestesi umum. Itu ada 3 secara umum, adalah teknik intravena, inhalasi, maupun anestesi imbang atau balanced. Anestesi menggunakan intravena dibedakan kembali menjadi 3, ada yang klasik, total, serta analgesia neuroleptic. Yang pertama adalah teknik intravena. Di sini ada teknik anestesia umum yang menggunakan obat-obat yang disuntikkan langsung secara parenteral ke dalam pembuluh darah vena. Subbagian dari teknik intravena pertama adalah intravena klasik. Obat yang biasa dipakai adalah kombinasi dari ketamin dengan sedatif seperti diazepam atau juga midazolam. Komponen trias anestesia yang dipenuhi adalah hipnotik dan anestesia, sedangkan masa relaksasi tidak terpenuhi. Indikasinya adalah pada operasi yang kecil hingga sedang, yang tidak memerlukan obat-obatan masa relaksan, serta durasi operasi yang singkat. Pada teknik yang klasik, kontraindikasi pada pasien yang rentan terhadap obat-obatan simpatomimetik seperti pada penderita diabetes mellitus, hipertensi, tirotoksikosis, serta pyochromasitoma. Kemudian pasien dengan hipertensi intrakranial, pasien dengan glaukoma, dan juga pada operasi di daerah jalan napas serta intraokuler. Kemudian teknik intravena yang kedua adalah intravena total, di mana dibutuhkan kombinasi obat dari anestesi intravena. Komponen yang terpenuhi adalah ketiganya, hipnotik, analgesia, serta relaksasi otot. Indikasinya adalah pada operasi yang membutuhkan muscle relaksan yang optimal, serta kontraindikasi pada pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit tertentu, namun tidak ditemukan adanya kontraindikasi absolut. Kemudian teknik intravena yang ketiga adalah anestesi analgesia neuroleptic, di mana di sini ada kombinasi obat dari neuroleptik dengan analgetik opiat secara intravena. Komponen yang terpenuhi adalah hipnotik serta analgesia yang ringan. Indikasi pada tindakan diagnostik endoskopi seperti laryngoskopi, bronkoskopi, serta esofagoskopi. Dan juga indikasi pada sebagai suplemen untuk tindakan anestesi lokal. Kontraindikasi pada pasien mengalami Parkinson yang mengalami penyakit paru obstruktif kronis, pada bayi dan juga anak-anak. Kemudian teknik yang kedua selain dari intravena adalah inhalasi, di mana suatu teknik anestesi umum yang kita akan memberikan obat berupa gas atau cairan yang mudah menguap melalui alat ataupun media langsung ke udara inspirasi pasien. Untuk teknik yang ketiga adalah anestesia imbang, di mana adalah suatu teknik anestesi umum dengan kombinasi obat-obatan, anestesi intravena maupun inhalasi, atau kombinasi teknik umum anestesi dengan regional anestesi untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan juga seimbang. Setelah membahas tentang teknik-tekniknya tadi, saya akan lanjutkan pembahas mengenai obat-obatan yang digunakan. Sebelum itu, saya akan membahas beberapa istilah-istilahnya. Pertama adalah induksi anestesi. Induksi anestesi adalah tindakan untuk membuat pasien dari sadar
menjadi tidak sadar sehingga memungkinkan dimulainya anestesi dan juga pembedahan, dan dapat dilakukan secara intravena, inhalasi, intramuskular, ataupun rektal. Kemudian istilah berikutnya adalah pemetaan anestesi atau maintenance, di mana di sini dilakukan secara intravena ataupun inhalasi ataupun campuran antara intravena dan juga inhalasi. Di mana pemetaan anestesia ini mengacu pada trias anestesia, yaitu hipnotik, analgesia yang cukup, juga pasien selama proses pembedahan tidak mengalami nyeri dan juga relaksasi otot yang cukup. Berikut adalah tabel yang membahas mengenai karakteristik agen dari anestesi umum yang ideal, di mana induksi dari anestesi surgical itu harus cepat dan juga menyenangkan bagi pasien. Kemudian untuk withdrawalnya ataupun penghentian dari obat-obatan juga harus cepat dan menyenangkan. Kemudian pemberian obat relaksan otot itu harus adekuat, tidak beracun bagi pasien, aman bagi pasien karena white marginnya, sedikit mengalami efek samping, tidak mudah meledak atau tidak mudah mengalami inflamasi. Kemudian juga dia tidak beraktif ataupun tidak mahal bagi pasien. Yang pertama saya akan membahas mengenai obat intravena. Obat intravena ini memiliki beberapa keuntungan seperti cepat untuk menimbulkan efek dari hipnosisnya, memiliki juga efek analgesia, menimbulkan efek amnesia pasca anestesi diberikan. Jika terjadi side effect dapat dihilangkan dengan antagonisnya. Kemudian cepat juga dieliminasi oleh tubuh bisa juga melalui ginjal salah satunya. Kemudian tidak ataupun sedikit efek pada respirasi serta sistem kardiovaskular. Kemudian pengaruh farmakokinetiknya juga tidak tergantung pada disfungsi organ. Berikut adalah 5 contoh obat anestesi intravena yang sering digunakan, yaitu ada propofol, propofol, thiopental, ketamin, dan juga etomidate. Jadi saya akan membahas satu-satu obat-obatnya. Pertama adalah obat propofol, di mana obat ini berperan pada sistem reseptor GABA A dan juga memiliki kemampuan solubilitas terhadap air yang cukup buruk. Di sini efek induksinya cepat dan hanya memiliki efek hipnotik saja dari trias anestesi tersebut. Kemudian nyeri saat injeksi itu sering terjadi sehingga beberapa detik sebelum penyuntikan propofol harus diberikan lidocaine 1 mg per berat badan secara intravena untuk meminimalisir nyeri yang dialami oleh pasien saat diinjeksi. Untuk dosisnya adalah 2-2,5 mg per berat badan, dan biasanya untuk mencapai efek hipnosis itu selama 30-60 detik. Untuk maintenance dosisnya dengan volatile anesthetic agent dengan dosis TIFA-nya 4-12 mg per kg berat badan per jam. Untuk proses metabolismenya itu adalah dikonversi di hati untuk menjadi glukuronid dan juga sulfat dengan kurang dari 0,3% diekskresikan. Dimana pada propofol ini dia bersifat rapid induction and recovery karena solubilitas yang rendah. Kemudian dia jarang menyebabkan mual dan muntah pasca bedah. Obat berikut adalah propofol, di mana bersifat water solubility dengan dosis 6,5 mg per berat badan dan juga dosis suplemennya 1,6 mg per kg berat badan. Obat ini mengandung fosfoester prodrug dari propofol, yang dimana ini adalah bentuk inaktif dari propofol. Obat ini akan dikonversi untuk menjadi aktif propofol dan membutuhkan waktu 4-10 menit untuk dapat menginduksi. Obat berikutnya adalah thiopental, di mana ini adalah golongan barbiturat yang ultra short acting. Memiliki sifat hipnotik yang sangat kuat, namun tidak ada sifat dari masa relaksan dan juga analgetik. Untuk proses induksi dan juga pemulihannya juga cepat durasinya. Dosis pemberian adalah 3-6 mg per berat badan intravena dan diberikan secara perlahan-lahan. Obat ini dikontraindikasikan pada pasien dengan penyakit taur obstruktif kronik, dekompensasi jantung, shock yang berat, insufisiensi adrenokortikal, asma, dan juga porfiria. Efek samping obat ini adalah hipoventilasi hingga dapat terjadi juga henti napas, dapat menimbulkan resiko spasme laring dan bronkus hingga makanya kontraindikasi pada asma.
dapat juga depresi kardiovaskular, dan juga nekrosis dari hati. Obat berikutnya adalah ketamin, di mana ketamin adalah obat anestesi yang paling rapidly acting dan juga very potent. Durasi induksi ketamin yaitu adalah 10-25 menit dan tidak dapat menyebabkan muscle relaxation. Ketamin sendiri memiliki sifat simpatomimetik sehingga karena efek simpatis yang kita ketahui dapat meningkatkan blood pressure dan juga heart rate pada pasien, serta juga dapat menyebabkan dilatasi bronkus, sehingga ini dapat menjadi indikasi obat anestesi pada pasien yang mengalami riwayat asma. Kemudian sebelum untuk memberikan ketamin, kita harus memberikan sedasi seperti midazolam atau diazepam. Karena seperti saya katakan tadi bahwa ketamin adalah rapidly acting juga very potent, dengan durasi induksi itu 10-20 menit tanpa muscle relaxation. Sebelum pemberian ketamin tadi sudah saya jelaskan tadi, kita dapat memberikan sedasi seperti midazolam ataupun diazepam dengan dosis 0,1 mg per berat badan secara intravena, dan untuk mengurangi efek dari hipersalivasi paru kita perlu berikan obat intravena 1-2 mg per berat badan. Efek samping dari obat ini adalah emergency delirium seperti ilusi visual, auditory, dan juga konvensional. Halusinasi juga dapat terjadi dalam 24 jam setelah administrasi dari obat ini. Selanjutnya adalah obat etomidate, yaitu adalah suatu ester dari carboxylated imidazole, di mana obat ini adalah short acting hypnotic agent, yaitu durasinya di bawah 3 menit untuk dapat timbul efek hipnosis, dan juga obat ini tidak ada efek analgesik. Obat ini digunakan pada pasien yang unstable karena hipotensi seperti hipovolemia, CAD, atau kardiomiopati, brain trauma. Kenapa dapat digunakan pada pasien brain trauma? Karena obat ini memiliki efek yang sedikit terhadap sistem kardiovaskular, serta menjaga oksigen delivery kotak atau intracerebral blood pressure. Untuk efek dari etomidate ini sendiri dapat menekan penggunaan kortisol dari adrenal cortex. Berikut adalah efek obat-obatan seperti barbiturat, benzodiazepin, ketamin, etomidate, dan juga propofol pada beberapa sistem organ. Khususnya pada yang rutin kita periksa adalah pada sistem organ kardiovaskular, pernafasan, serta dari otak itu sendiri. Ini sudah diringkas mengenai apa saja efeknya. Setelah dari obat intravena, saya akan lanjutkan mengenai obat dari inhalasi, di mana obat inhalasi adalah suatu obat berbentuk gas ataupun cairan yang mudah diuapkan. Obat inhalasi sendiri dipengaruhi oleh MAC atau minimal alveolar concentration, di mana artinya adalah konsentrasi minimal fraksi gas atau uap obat anestesi di dalam alveolus atau alveoli yang sudah menimbulkan efek analgesi. MAC ini juga digunakan untuk mengukur potensi dari obat anestesi yang diberikan pada setiap pasien. Ini adalah bagian di bawahnya di mana obat-obat yang diinhalasi secara inspirasi itu akan masuk ke alveolus yang kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dan akan masuk ke organ-organ target termasuk seperti otak. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari MAC. Ada yang dapat menaikkan seperti peningkatan katekolamin pada sistem saraf pusat, hiponatremia ataupun hipertermia. Dapat juga terjadi penurunan MAC akibat adanya penurunan katekolamin di sistem saraf pusat, adanya konsumsi alkohol sebelumnya, penggunaan lidokain, opioid, dan juga litium, kondisi hiponatremi, hipotensi, hipotermia, hipoksia, usia yang tua, dan juga kehamilan dapat menurunkan MAC itu sendiri. Dan beberapa agen ataupun faktor yang tidak berefek pada MAC itu adalah seperti hipertensi, plasma potasium, jenis kelamin, dan juga durasi dari anestesi yang diberikan. Berikut adalah koefisien partisi dan juga MAC serta metabolisme dari beberapa obat-obatan anestesi umum. Jadi dapat kita lihat di sini adalah angka-angkanya, di mana partisi koefisien adalah bagaimana kelarutan suatu gas tersebut. Pada yang oil gas itu berarti adalah kelarutan gas pada lemak, dan juga yang gas blood itu adalah kelarutan pada
pelautan obat gas pada sistem sirkulasi atau pada darah. Berikut adalah obat-obat inhalasi yang sering digunakan, yaitu adalah nitrous oxide, halotan, enfluoren, isofluoren, desfluoren, dan juga sevofluoren. Dan saya akan membahas satu persatu obat-obatan tersebut. Yang pertama adalah nitrous oxide, di mana gas ini tidak berwarna dan tidak mudah untuk terbakar. Obat ini juga biasa dikombinasikan dengan oksigen dengan perbandingan berdasarkan beberapa kondisi. Pada untuk pasien yang normal, kita akan kombinasikan nitrous oxide dengan juga oksigen sebanyak 70:30. Pada pasien yang memerlukan oksigen lebih banyak, itu kita akan naikkan perbandingan oksigen menjadi 40. Kemudian untuk pasien yang memiliki resiko yang cukup tinggi, kita akan membandingkan perbandingan 1:1 atau 50:50. Obat ini juga harus dikombinasikan dengan obat lain untuk mencapai trias anestesianya. Kemudian obat yang kedua adalah haloten, di mana obat ini adalah untuk hipnotik dalam maintenance anestesia, serta juga dapat terjadi ataupun dapat timbul suatunya efek analgesi ringan juga relaksasi otot yang ringan. Kemudian haloten ini dapat diberikan pada bayi dan juga anak-anak yang tidak kooperatif. Pada haloten itu digunakan secara bersamaan dengan nitrous oxide inhalasi. Haloten sendiri dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki gangguan fungsi hati serta pasien pada operasi craniotomy. Kemudian obat berikutnya adalah enfluoren, di mana dia memiliki komponen hipnotik dalam maintenance anestesia, dan juga dia memiliki efek dari analgesik dan relaksasi otot yang ringan. Pada juga anak-anak yang tidak kooperatif juga dapat dikombinasikan dengan nitrous oxide. Efek sampingnya itu adalah gangguan fungsi hati dan juga ginjal. Kemudian untuk isofluoren, di sini komponen hipnotik dapat terpenuhi dan juga dia memiliki efek analgesi dan relaksasi otot yang ringan. Obat ini harus dikombinasikan dengan obat anestesia lain untuk memenuhi dari trias anestesinya. Terutama isofluoren digunakan pada operasi bedah saraf dan juga dikontraindikasikan pada pasien penderita ataupun sedang mengalami hipovolemia. Kemudian obat berikutnya adalah desfluoren, di mana komponen hipnotik itu timbul pada maintenance anestesia serta memiliki efek analgesik dan juga relaksasi otot yang ringan. Obat ini memiliki sifat yang iritatif sehingga dapat menimbulkan batu, sesak napas, spasme laring, sehingga tidak digunakan untuk induksi atau jarang digunakan. Kontraindikasi adalah pasien dengan hipovolemia, hipotermia maligna, ataupun hipertensi intrakranial. Obat berikutnya adalah sevofluoren, di mana komponen hipnotik dalam maintenance anestesia terpenuhi, dan juga efek analgesi dan relaksasi ototnya ringan. Obat ini dapat digunakan untuk menginduksi bayi dan juga anak-anak yang tidak kooperatif, namun dikontraindikasikan pada pasien hipovolemia, hipotermia maligna, juga hipertensi kranial. Berikut adalah rangkuman dari obat-obatan yang inhalasi pada berbagai sistem, seperti kardiovaskular, respirasi, dan juga cerebral yang rutin kita periksa, serta juga kita akan melihat dari kelumpuhan otot, ginjal, dan juga hati. Baik, kurang lebih sekian yang dapat saya jelaskan mengenai teknik anestesi umum yang dapat saya dilakukan biasanya pada saat melakukan tindakan operasi. Untuk kesimpulannya, jadi anestesi umum itu dapat adalah suatu kondisi di mana pasien dibuat menjadi tidak sadar, dan juga ada juga beberapa obat-obatan yang dapat kita jadi pilihan, baik juga melalui intravena, inhalasi, ataupun kombinasi untuk menciptakan suatu kondisi di mana pasien tidak sadar, namun dalam batas yang masih dalam di monitor normal, ataupun tidak mencapai staging ataupun stage yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi biasanya untuk operasi itu digunakan sampai pada stage ketiga. Dan kita dapat memastikan dalam beberapa hal untuk memastikan bahwa pasien tersebut berada pada stage 3, yaitu pada plana yang disebutkan tadi dari 1, 2, 3 hingga plana keempat. Dengan obat-obatan tadi yang dapat kita berikan itu juga dipilih berdasarkan dari bagaimana riwayat preoperatif yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi obat-obatan tersebut dipilihkan berdasarkan bagaimana kondisi pasien sebelum tindakan operasi. Oleh karena itu, perlu untuk kita menggali informasi lebih dalam pada saat preoperatif sehingga kita dapat menentukan
teknik apa yang dapat kita lakukan dalam prosedur anestesi umum ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata ataupun dengan kekurangan pada video kali ini. Terima kasih.